saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kemarin itu kalau yang berhenti 2022 yang mana? Saya minta kata Pak, 3 orang. Kalau Pak Justinus di 2023. 2021 ya. Jadi memang kalau 2023 itu karena berdasarkan edaran Menpan RB nomor 185 tahun 2022 bahwa tidak ada lagi namanya tenaga kontrak. Tenaga kontrak itu tidak ada. Sehingga dia hanya berikan ruang bagi tenaga administrasi, kemudian cleaning service dan juga driver atau supir di daerah. Sehingga daerah itu juga itu kurang habis-habisan. Jadi memang mau tidak mau itu memang harus dilakukan. Karena memang kita ini saya perlu gambarkan. Karena anggaran kita ini kan lebih banyak itu adalah transfer pemerintah pusat. Struktur APBD kita, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang besar. Jadi oleh karena itu kemarin kita memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merekrut sesuai dengan rombel yang ada di sekolah masing-masing. Jadi waktu itu kita buat surat pemberitahuan, saya masih ingat kami rapat dengan para kepala sekolah itu tanggal 2. Saya dilantik itu tanggal 20 Januari, kemudian 31 saya serah terima. Setelah itu kita proses, kemudian kita sebarkan pemberitahuan untuk kita dapat semua. Karena waktu itu memang rekan-rekan semua itu masih terkatung-katung, terima atau tidak. Jadi akhirnya kita memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merekrut kembali tenaga kontrak sesuai dengan rombongan pelajar. Ya. Jadi itu memang berdasarkan edaran Menpan RB 185 tahun 2022. Kemudian yang berikut, memang tadi gambar dari Pak Kepala Sekolah itu merujuk pada Permendikbud 15/2016 tentang pembelajaran guru, kepala sekolah dan sebagainya. Sehingga jam mengajar itu adalah 24 jam minimal, maksimal adalah 40 jam. Sehingga saya dari sempat bisik dengan Pak Kabit, ya, kita mau cari solusi untuk rekan-rekan. Tadi penyampaian dari Pak Yosef kan? Ya. Nah, Pak Yosef Kesila bahwa kami 1 jam juga tidak apa-apa. Nah, itu ya kira-kira kalau 1 jam ya kan maksimal minimal itu adalah 24 jam. 24 jam kemudian maksimal 40 jam. Sedangkan tadi gambaran dari Pak Kepala bahwa rata-rata yang ada ini tidak ada yang sampai 24 jam. Tidak ada yang sampai 24 jam. Tetapi mungkin saya kasih solusi yang pertama. Solusi yang pertama begini. Saya kata kemarin ketika tes P3 2021-2022 ada teman sekolah saya juga yang dia diberhentikan dari tahun 2021. Kemudian saat itu untuk penerimaan P3K itu database terakhir itu tahun 2019. Database terakhir 2019. Nah ini kita masih ada ruang satu kali itu adalah tahun 2023. 2023 itu ada formasi 127 untuk P3K. 127. Jadi rekan-rekan kalau misalkan masih terakhir di tahun berapa 2021 saya rasa bisa ikut tes. Yang penting belajar secara baik. Nanti artinya itu kalau lolos passing grade berarti bisa diterima. Karena waktu itu teman saya datang ketemu saya, Pak Kadis, ini kalau misalkan saya lulus saya tidak. Saya bilang tetap yang penting you lulus passing grade. Lulus passing grade masuk prioritas 1, Pak tetap diterima sebagai tenaga P3. Puji Tuhan, jadi saya sempat telepon kepala sekolah, maksudnya waktu itu takutnya itu adalah menghambat SK dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah lulus, saya minta untuk diberikan SK kepada yang bersangkutan supaya dia bisa mengajar. Dan dia sudah P3 kan sekarang. Nah, yang berikut, jadi saya juga baru pulang dari Jakarta, kita diberikan kuota lagi tahun 2024 untuk P3 kan. Masih ada 1 tahun lagi tahun 2024. Ini adalah yang 2023 itu 127, kemudian 2024 itu masih ada perebutan. Jadi kita sempat menyampaikan begini, maksud pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, maksudnya supaya jangan ada lagi yang namanya tenaga kontrak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang sudah terdata masuk dalam database harus bisa diangkat menjadi P3K. Nah, jadi memang yang kemarin itu kalau saya tidak salah di tahun 2021-2022 itu sekitar 700 formasi 794
tetapi terakhir itu 759 kalau saya tidak salah. Betul anak pelamar, tetapi ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri, ada yang lolos kepala desa, ada yang lolos kepala desa. Mereka lolos sehingga akhirnya memang dia berkurang menjadi 759. Jadi hari Senin mereka terima SK. Jadi mari kita kesana mereka tidak gitu karena memang sudah lulus itu juga bertanya-tanya kapan SK keluar. Karena itu di daerah tidak menjadi masalah, tapi yang masalah itu adalah di pusat. Jadi kita ke sana ada rekomendasi teknis dari kementerian, setelah itu Bapak Bisa harus memutuskan. Jadi itu solusi yang pertama, Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa mengikuti P3K tahun 2023. Kalau tahun data sampai 2021 bisa masuk. Yang saya beritahu itu, saya punya teman itu dia kunci di 2019, dia tidak mengajar lagi. Ya, 2019 dia tidak mengajar lagi. Tetapi dia masuk, dia lolos passing grade itu, maka dia tetap lolos sebagai P3K. Jadi waktu itu ketika dia sudah lulus, dia takutnya SK tidak keluar. Saya bilang yang penting teman lulus, saya pastikan SK bisa keluar. Nah, kalau misalkan SK kepala sekolah, saya akan gabung kepala sekolah untuk SK keluar. Ini solusi pertama ya. Yang kedua, bahwa artinya kalau di sini memang jam mengajar sudah sulit. Nah, coba kita lihat rayon di sekitar sini. Coba kita lihat. Nanti kita coba komunikasi dengan beberapa kepala sekolah yang berada di wilayah sini. Kemudian nanti mungkin kita akan sampaikan ya, seperti apa. Karena saya tahu pasti di sekolah lain juga hal yang sama ya. Nah, karena memang kemarin itu kalau saya tahu kemarin informasi dari Pak Kepala bahwa di sini 10 orang ya. 10 orang, kemudian yang direkrut kembali ada 2 orang saja. 2 orang, maka ada 8 orang ini yang tidak direkrut. Tetapi saya dengar juga ada yang sudah di SD kalau tidak salah. Ya. Ada yang sudah di SD kan? Satu yang di SD dari 8. Berarti tinggal 7 tadi ya. 7 yang tadi terdaftar semua ini 8 ini. Oh, satu tidak yang itu. Itu yang di SD ya. Elisabeth itu yang di SD kan? Berarti 9 orang. 9 ya? 9 atau 8? 8. Yang di SD itu namanya siapa?